Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi dengan saya Taufik Ismail di acara Bincang Bola. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh komentator olahraga dan juga pengamat sepak bola terkenal, Bung Denny Ahmad Fajar. Selamat malam, Bung Denny. Selamat malam, Bung Opik. Ketemu lagi. Betul, Bung Denny. Sehat ya, Bung Denny ya? Alhamdulillah, selalu sehat, Bung Opik, insya Allah. Siap. Bung Denny, kita membahas Bincang Bola kali ini, kita akan membahas transfer-transfer pemain, termasuk juga gosip transfer pemain. Ya, Gosip Opik ah. resepnya. Iya, gosip mah. Jualan. Kemudian ini yang sudah pasti pindah kemarin adalah Donnarumma yang membawa Italia juara Euro. Sekarang dia sudah ke PSG. Sepertinya PSG juga masih memburu beberapa pemain. Nah, menurut Bung Denny, kepindahan Donnarumma sendiri gimana nih, Bung Denny? Suatu transfer yang pantas dicatat itu satu pick. Ya. Ternyata terus berburu pemain-pemain terbaik, tak terkecuali pemain yang bertugas menjaga gawang ya, Pik. Ya. Kiper Denmark juga termasuk bagus kemarin, Pik, kayaknya, tapi Donnarumma kemarin karena tampil di final dan juara, dia kalau saya mah Pik resep kayaknya si Schmeichel, Pik, si Kasper itu, Pik. Kasper Schmeichel ya. Si hantu yang baik atau si Kasper mah bisa ngapung. Ya segala benang. Nah, tapi lepas dari itu kepindahan Donnarumma juga akan membuat perhatian mata dunia ke PSG, Pik, ke Prancis, Pik. Di situ juga kan ada Ramos, Pik, dari Madrid ya. Ke Prancis ya. Iya, Pik. Jadi kita berpaling ke Prancis lah, ke PSG. Prancis ya. Iya, ongko Prancis, Pik, namanya, tapi Paris Saint-Germain. Kan gitu, Bung Denny. Oh, si Jerman. Lain marapatan Ciamisnya. Paris Saint-Germain. Tapi di seru, Pik, Pik, seru. Ya, tahun lalu gagal juara Liga, terus di Liga Champion mereka beberapa musim ini berhasil ke semifinal atau ke perempat final, tapi kalah terus. Jadi mungkin membutuhkan pemain-pemain yang berpengalaman mungkin ya, Bung Denny ya. Iya, seharusnya bukan hanya pemain, Pik, pelatih, Pik. Dan membutuhkan banyak keberuntungan juga, Pik. Iya. Duit udah banyak keluar, terus pelatih habis-habisan membeli pemain dan tanpa keberuntungan wassalam gitu, Pik. Tapi lepas dari itu memang keberuntungan nomor berapa gitu, Pik. Tapi yang pasti setelah mendapat pemain-pemain bintang, saya tetap melihat bahwa peran pelatih juga punya peran yang penting, Pik, dalam membentuk satu klub yang kuat, Pik. Di situ juga bukan hanya bisa mentransfer teknik bermain bola secara tim yang bagus, pelatih yang bagus itu, Pik, tapi juga menaklukkan pemain-pemain bintang misalnya, Pik. Itu diperlukan untuk satu tim, membentuk satu tim yang kuat. Tanpa modal mental yang baik untuk menaklukkan dan menyatukan pemain yang bintang-bintang itu, saya kira akan aut-autan tim siapapun. Berarti si Pochettino kudu diganti, Bung Denny. Tinggal kalau misalnya masih dipertahankan, tinggal ini kesempatan yang baik untuk menunjukkan bahwa dia pelatih yang baik gitu, Pik. Jangan hanya ampuh di Hotspur aja gitu, Pik. yang memang pemain-pemainnya berkualitas, tapi memang sekelas Liga Primer ya, Pik ya. Nah, tapi kan di PSG numpuk pemain-pemain di segala negara, Pik. Ya. Malah gosipnya si Paul Pogba juga katanya sedang didekati oleh PSG nih, Bung Denny. Dan kayaknya kemungkinan bisa pindah, Pik,
sebenarnya di MU nang bertahan karena Bisa jadi. ya Hmm, kalian Ya. pulang kampung ya. Ya, Dan betul kalau betul. si Pogba pindah di situ ya itulah pelatih harus bisa meredam terus lamun cek Sunda mah ngadalian pemain-pemain itu pik Hmm, supaya henteu liar gitu pik. ya. Ya bisa liar tapi dalam konteks permainan gitu. Dalam sistem permainan yang digariskan pelatih gitu pik. Ya, siap siap. Gitu Nah, pik. ini kita pindah ke Spanyol dulu nih sebentar. Ya, Ah, siap. di Real Madrid mendatangkan David Alaba dari Munchen. Dia pemain Hmm. belakang. Hmm. Ya, di Munchennya bagus lah. Di Munchen bagus. Di Austria juga kapten. Hmm. Setelah Ramos pergi, ya akhirnya si Madrid mendatangkan Alaba. Ya, menurut Bung Denny sendiri gimana nih? Ya mudah-mudahan sih gak Alibaba gitu pik. Kita Alibaba itu di Cina. boga-boga ilmu gitu pik. Cerdik gitu, artinya cerdik gitu pik. Ya artinya mereka juga harus menambal walaupun si Ramos kalau menurut saya bukan seorang defender yang tangguh gitu pik, selain Babadug mah gitu pik. Terutama kasih Messi gitu untuk meredam Messi gitu pik ya. Dan Alaba juga harus bukan menggantikan peran si Ramos yang asal tutubruk itu pik, tapi memperkuat lini pertahanan Madrid. Dan ini kemarin kayaknya lini pertahanan Madrid memang jadi sorotan gitu pik. Ya. Gitu. Barcelona sendiri sudah mendatangkan beberapa pemain termasuk diantaranya si Sergio Aguero, pemain gratisan dari City karena sudah habis kontrak Lulusan itu ya. sama Memphis Depay. Masih Kayaknya si Kuman ya pelatih ya? masih Ronald Koeman. Nah, Kayaknya kalau menurut saya walaupun udah gratisan di City-nya, Aguero masih pantas untuk diberi kesempatan bermain yang lebih banyak, Pik. Ya gitu. Ya mereka diberi kesempatan kedua lah, Pik, untuk menunjukkan bahwa kalau di City udah banyak nangkring di bangku cadangan gitu, apakah memang kepindahan atau keputusan City melepas dia Aguero. ke Barcelona apa kesalahan atau memang pilihan tepat gitu. Iya gitu, Pek. Tapi mudah-mudahan masih punya taji gitu, Pek. Untuk masih menjaga kualitas kompetisi di La Liga gitu, Pek. Ya, yang soalnya jadi Messi masih jadi momok gitu, Pek. Nah, Messi sendiri kan sekarang terakhir mah belum kontrak, belum ada kesepakatan kontrak. Jadi status Nage sekarang teh masih without klub, Kang. Jadi tidak terikat kontrak dengan klub manapun. Setelah tidak sepakat kontrak dengan Barcelona. Nah, kira-kira si Messi teh bakal pindah ke mana gitu, Bung Denny teh? Lu pasti mau ke Persib, Pek. Bisa jadi. Mau ke Persib. Barter jeung ieu. Barter jeung si Castillon. Barter ku 11 pemain kayak mau kaladangan gitu, Pek. Tapi itu mah heureunya, Pek. Guyonannya, tapi kalau tilikan saya si Messi akan tetap di Barcelona, Pik. Ya karena jangankan klub sekelas Persib, klub-klub pesaing-pesaing Barcelona di La Liga, juga mungkin klub-klub Inggris dan Italia akan gempor gitu, Pik, kalau mereka ingin mendapatkan pemain yang satu ini, Pik. Kantongnya mahalnya. Mayarna tuh jebol tak kantong tuh, Pik. Iya. Jebol. Dan Barcelona bukan hanya karena menahan Messi karena harganya yang gede, Pik, tapi memang kualitas permainannya masih terbaik lah. Jadi pantas kalau Barcelona akan mempertahankan dia, Pik. Ya,
Sip. Dan saya berharap masih bertahan di situ, Pik, kalau memang Barcelona pingin merebut gelar juara dari apa kemarin Atletico ya, Pik ya? Iya, Atletico Madrid. Kalau misalnya mau bersaing Madrid sama Atletico dengan Barcelona, Messi harus jadi apa? Masih harus dipoles jadi jagoan untuk nyingsieunan gitu, Pik lah. Lain nyingsieunan dah gempeur atuh. Opat defender wae ku si Messi mah namro, Pik. masih jagoan lah gitunya. Nya apalagi sok ayeuna kabuktian si Suarez pindah ke Atletico-nya, Pik. Ya ampuh ternyata komo misalnya ngalepas dari si Messi melakukan kesalahan untuk kedua kali, saya kira tidak akan. Pemain yang satu ini kayaknya Pik, lamun bener dilepas ku Barcelona moal lami kita dina eta Pik. Dina etalase teh moal lami. sing akan ya sing maroronya. Nya tuh. Keburu stok habis yang gituan Pik. Kalau misalnya Messi lepas Pik, Barcelona berat untuk bisa merebut gelar juara. Gitu, karena memang identiknya Bung Dedinya selama ini Barcelona identik dengan Messi lah gitu. Ya tuh, siapa lagi sok cenah Pik? Komo pas zaman aya si Pila, aya si Iniesta, wah si Puyol, wah. Eta mah Messi mah ngaladangan alus Pik, asis alus. Gawe sorangan alus Pik, naon deui sok Pik. Nya tuh. Ya. Kalibatan pemain belakang batur mah ngeburusut Pik. Akan sulit mengganti pemain sekelas Messi gitu Pik. Siap. Begitu mau Pik. Ke Liga Italia sendiri yang paling menonjol adalah mungkin sekarang AS Roma merenya Bung Denny karena datangkan si Mourinho. Terus ada beberapa pemain juga mungkin yang direkrut, diantaranya si kiper Portugal si Rui Patricio. Ya. Kira-kira Batur proyek naon sih nu Batur Salamurna. Proyek naon sih? Nah, apa sih yang akan dilakukan Mourinho gitu ketika datang sekarang rekrut pemain, apakah akan menambah dulu lini belakang atau seperti apa gitu? Lini belakang sih karena jadi perhatian khusus Pik. Mourinho mah akan asuh Portugal yang cinta Grendel Pik. Apalagi sekarang main di Itali gitu Pik. Si parkir bos teh ya. Ya parkir bos ya kami mah. Kan yang pasti menurut saya Pik aya Mourinho mah Liga Italia akan lebih berwarna gitu Pik. Ya. Paling tidak di sisi lapangan akan lebih loba lalajoaneun lah. Intrik katanya. Ya gitu. Cuma untuk Liga Italia mah Pik kekuatannya walaupun Mourinho masih berburu akan masih terpolarisasi di klub-klub kayak Juventus, Inter sekarang Pik. Gitu. Dan Roma mungkin kalau misalnya benar Mourinho akan bisa menjadi pesaing gitu Pik. Milan kemarin kan agak kedodoran ya Pik ya. Milan kedodoran, Inter juga sempat kedodoran tapi di akhir-akhir dia bisa stabil. Napoli yang agak itu ya Pik ya, Napoli kayak gitu ya. Napoli karena Juventus oge rada ngelep sama dia. Tapi ya jadi bakal rame lah, intinya bakal rame. Makin berimbang lah Pik. Siap. Tapi Mourinho tidak akan langsung membuat kejutan yang agak besar gitu Pik. Nah, menurut saya. Kecuali ya di pinggir jalan di pinggir lapangannya yang lebih banyak bicara Pik. Tapi mudah-mudahan Mourinho bukan hanya menambah pemain belakang gitu Pik, memperkuat pemain belakang, tapi juga mengasah lebih tajam pemain-pemain depannya gitu Pik. Nah percuma karena harus bisa ngagolkan. Iya. Ayo main pala kudu ngagolkan tuh. Ya. Nyarek nungguan lawan bunuh diri ya, bunuh dirinya terame. Mau bisa. Mau dipunten.
kuat di lini belakang masuk Pik. Dan di poin depan itu. Iya, benar-benar. Itu. Iya, siap. Iya, itu aja mungkin Bung Neni ya, analisis kita, perbincangan kita Siap, di siap, Bincang Pik, Bola siap. kali ini. Ya. Ya, begitu Tribuners, perbincangan kami berdua mengenai bursa transfer minggu ini. Nantikan juga perbincangan Bincang Bola di edisi selanjutnya yang akan membahas isu dan gosip yang lebih menarik lagi.